Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Dirantu Sinaga. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Rancang bangun pembuka pintu bergagang tanpa sentuh berbasis Arduino sebagai sarana pencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Ya, pendahuluan dari penelitian saya yaitu adalah dalam perkembangan teknologi diperlukan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan manusia dalam pekerjaan. Salah satunya adalah pembuka pintu bergagang tanpa sentuh yang digerakkan secara otomatis. Dalam hal ini, bagaimana dapat membuat pintu otomatis sebuah pintu tanpa mengubah bentuk dari pintu tersebut, dalam artian menambahkan suatu produk dan komponen yang dapat membuka pintu secara otomatis. Ya, tujuan penelitian saya yaitu adalah membuka pintu tanpa sentuhan, tanpa mengubah dari pintu yang sudah dibuat. Yang kedua adalah menerapkan teknologi Arduino dalam membuka pintu otomatis. Latar belakang penelitian sebelumnya. Latar belakang dari penelitian sebelumnya adalah pembuka otomatis digunakan untuk mempermudah manusia dalam membuka pintu. Dalam hal ini, penelitian ini meneliti bagaimana membuka pintu secara otomatis dengan tidak merubah bentuk pintu. Salah satunya adalah mengganti gagang pintu biasa menjadi gagang yang sudah dirakit menjadi otomatis. Jadi sini saya dalam membuat pintu otomatis itu menambahkan komponen bagaimana pintu tersebut dapat digerakkan secara otomatis. Di sini microcontroller yang saya gunakan yaitu adalah Arduino. Arduino adalah suatu sistem microcontroller open source untuk membuat sebuah proyek elektronik. Tujuan dari adanya Arduino adalah memudahkan dalam merekayasa elektronik dalam aplikasi di berbagai bidang elektronik. Fungsi dari Arduino adalah untuk mendeteksi lingkungan dengan menerima input dari berbagai sensor dan tombol, sensor cahaya, suhu, inframerah, ultrasonik, jarak tekanan, dan kelembaman. Ya, kelebihan dari Arduino adalah yang pertama dia hardware open source, yang kedua adalah mengoperasinya lebih fleksibel, yang ketiga adalah dalam pemakaian bahasa pemrograman dia lebih sederhana, yang keempat adalah harganya lebih murah, yang kelima adalah memiliki sarana komunikasi melalui USB atau Universal Serial Bus. Yang keenam adalah tidak perlu adanya perangkat chip programmer karena sudah ada bootloader. Ya, aplikasi Arduino adalah yang pertama mesin pembayaran tol otomatis. Di sini pada saat mobil sebelum melewati gerbang tol, dia menempelkan kartu di gerbang tol, maka Arduino akan mendeteksi adanya sensor akan mendeteksi adanya chip yang ada di kartu tersebut, lalu mengirimkan datanya ke pusat, lalu pintu gerbang akan terbuka. Lalu mengukur suhu ruangan. Di sini Arduino sebagai mikrokontrolernya dan sensornya yaitu adalah sensor suhu, maka akan diperlihatkan suhu ruangan, akan ditampilkan berapa suhu yang ada di ruangan tersebut. Ya, di sini saya dalam menggerakkan gagang pintu saya menggunakan aktuator. Aktuator adalah sebuah alat mekanik yang menggerakkan atau mengontrol sebuah sistem. Aktuator diaktifkan dengan lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis. Kelebihan dari aktuator adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan aktuator elektrik, jadi tidak perlu ada suplai tekanan baik berupa benda padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah lebih praktis. Yang ketiga adalah dapat menahan beban berat. Yang keempat hanya membutuhkan arus listrik. Ya, sensor yang saya gunakan yaitu adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi sebagai transmisi gelombang ultrasonik dengan kecepatan di atas pendengaran manusia. Sensor ultrasonik digunakan sebagai pengambil data. Prosedur pembuatan pembuka pintu tanpa sentuh, yaitu adalah yang pertama, membuka antara sensor ultrasonik
maksud saya menghubungkan antara sensor ultrasonik dengan microcontroller Arduino. Yang kedua adalah menghubungkan antara aktuator dengan sistem Arduino. Yang ketiga adalah menghubungkan antara komputer dengan Arduino. Yang keempat adalah memasukkan coding program yang digunakan. Yang kelima adalah menginput jarak antara tangan dengan sensor ultrasonik. Yang keenam adalah percobaan pengendalian sensor dengan aktuator. Ya, metode perancangan. Dalam pembuatan perancangan pembuka pintu otomatis, hal yang dilakukan dalam merancang suatu produk adalah metode dalam merancang. Metode perancangan yang dilakukan adalah metode yang merujuk pada Pal and Batch dan Host of Quality. Dalam perencanaan perancangan, hal yang diperhatikan adalah daftar persyaratan atau list of requirements, lalu menentukan skala prioritas, lalu dan membuat Host of Quality. Ya, berikut adalah Host of Quality dari perancangan saya, yang dimana demanded quality-nya itu berasal dari customer requirement yang saya dapat. Perancangan dalam konsep produk. Dalam perancangan pembuka pintu otomatis diperlukan perancangan dalam konsep membuat produk. Perancangan dalam konsep produk diharapkan dapat memberikan beberapa solusi alternatif konsep produk. Dalam metodenya dibagi menjadi beberapa varian, yaitu varian struktur, varian kombinasi, varian solusi, dan varian kombinasi terbaik. Ya, ini adalah varian struktur fungsi pertama, yaitu objek, lalu dideteksi oleh sensor ultrasonik, lalu proses data, baru digerakkan oleh aktuator, lalu mendorong gagang, lalu kembali lagi ke dalam deteksi, lalu proses data, lalu pergerakan aktuator, lalu menarik gagang. Ini struktur fungsi kedua, bisa dilihat energi objek, deteksi, proses data, pergerakan aktuator, di situ ada data and controller di tengahnya, lalu mendorong gagang. Varian struktur fungsi ketiga ada energi atau objek, deteksi, proses data. Proses data didapat dari programming device, lalu pergerakan aktuator, lalu mendorong gagang. Ya, varian kombinasi dari 3 varian tersebut. Yang pertama, saya deteksi yang varian pertama menggunakan ultrasonik. Deteksi yang kedua itu menggunakan PIR. Deteksi yang ketiga menggunakan RFID. Proses data yang digunakan pada varian pertama yaitu Arduino, pada varian kedua SCADA, pada varian ketiga yaitu adalah PLC. Lalu saya cari varian kombinasi terbaik. Dapatkan varian kombinasi terbaik adalah menggunakan varian kombinasi pertama, yaitu adalah menggunakan deteksi ultrasonik dan proses datanya menggunakan Arduino. Jadi karena dia memiliki biaya yang murah dan mudah dioperasikan. Jika varian kombinasi yang kedua itu yang kekurangannya adalah masih sulit mencari informasi penggunaan SCADA. Jika pada varian kombinasi yang ketiga masih sulit mencari informasi penggunaan PLC. Ya, berikut adalah gambar perancangan produk dari pembuka pintu otomatis bergagang. Yaitu pada gambar yang pertama, di situ ada penempatan sensor ultrasonik dan Arduino dan komponen-komponen lainnya. Lalu pada gambar yang kedua itu ada penempatan aktuator dalam mendorong gagang. Yang ketiga adalah di situ ada penempatan aktuator juga, lebih rincinya. Di situ saya menggunakan kopel dalam menghubungkan antara gagang pintu dan aktuator. Ya, biaya dalam pembuatan pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Yang pertama, material aktuator parabola. Jumlah satuan 2 buah, harga satuan 175.000, total 350.000. Yang kedua adalah set Arduino dan komponen-komponen lainnya itu dalam satu set. Jumlah satuan saya hanya membutuhkan satu set, harga satuan 330.000, total 330.000 rupiah. Yang ketiga adalah materialnya kabel penghubung, jumlah satuan itu sepanjang 4 meter,
Harga satuannya 2.500, total Rp10.000. Pintu, saya membutuhkan satu buah pintu dengan harga satuan Rp750.000, total Rp750.000. Lalu motor L298N, jumlah satuan satu buah, harga satuan Rp20.000, total Rp20.000. Ya, grand total yaitu sebesar Rp1.460.000. Perhitungan berat pintu. Dalam perancangan pembuka pintu otomatis tanpa sentuh, diperlukan berat pintu agar dapat mengetahui seberapa besar beban aktuator dalam mendorong pintu. Maka rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Panjang pintu 2100 mm jika dalam meter, yaitu adalah 2,1 meter. Lebar pintu 890 mm dalam satuan meter 0,89 meter. Tebal pintu sebesar 30 mm, yaitu dalam satuan meter 0,03 meter. Massa jenis kayu bayur yaitu adalah 500 kg per meter kubik. Maka berat pintu yaitu adalah dengan rumus panjang kali lebar kali tebal kali massa jenis kayu, yaitu 2,1 meter dikali 0,89 meter dikali 0,03 meter dikali 500 kg per meter kubik, dihasilkan 28,035 kg. Maka berat pintu sebesar 28,035 kg. Perhitungan torsi. Dalam perancangan pembuka pintu otomatis, torsi digunakan untuk menghitung besarnya energi yang diperlukan pada aktuator dalam mendorong dan menarik gagang pintu. Rumus mencari torsi adalah sebagai berikut. Nilai torsi pada F1 adalah tau 1 sama dengan F1 kali L1 sama dengan 0. Dikarenakan panjang L1 adalah 0, maka dihasilkan tau 1 yaitu adalah 0. Nilai torsi pada F2 adalah tau 2 sama dengan F2 kali L2. Mencari F2 adalah F2 sama dengan M kali A, massa dikali gravitasi, yaitu adalah F2 0, kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. Didapatkan nilai F2 yaitu 4,9 kg meter per second kuadrat. Berarti nilai torsi pada F2 yaitu adalah tau 2 sama dengan F2 kali L2. Tau 2 sama dengan 4,9 kg meter per second kuadrat dikali 0,11 meter, yaitu adalah jarak antara titik A dengan titik B. Didapatkan nilai tau 2 0,539 kg meter kuadrat per second kuadrat. Tau 2 sama dengan 0,539 Newton meter. Total torsi yaitu adalah penjumlahan dari torsi pertama ditambah torsi kedua, yaitu didapatkan 0,539 Newton meter. Mencari besar waktu pembuka gagang pintu. Dalam mencari besar waktu dalam membuka gagang pintu, didapat kecepatan aktuator adalah 0,005 meter per second atau 0, cm per second dengan tegangan listrik pada aktuator sebesar 24 volt. Didapatkan panjang lintasan pada gagang saat membuka pintu sebesar 55 mm atau 5,5 cm. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam membuka pintu adalah 5,5 cm dibagi 0,5 cm per second. Waktu didapatkan adalah 11 second atau 11 detik. Ya, berikut adalah pembuatan dari pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Bisa dilihat, yang pertama, gambar pertama adalah penempatan dari aktuator, yaitu adalah penghubung. Saya menggunakan kopel yang menghubungkan antara aktuator dan gagang pintu. Yang kedua adalah komponen-komponen yang berisi tentang motor L298N, lalu di situ ada juga sensor ultrasonik, Arduino, dan kabel-kabel dan lain-lain. Hasil dari pengujian pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Berikut adalah hasil dari pengujian pembuka pintu otomatis tanpa sentuh sebagai berikut. Yang pertama, pintu dapat bergerak membuka dan menutup secara otomatis. Yang kedua adalah aktuator dapat mendorong dan menarik gagang pintu. Yang ketiga adalah pemrograman dapat selaras antara membuka dan menutup gagang pintu dengan membuka dan menutup pintu. Yang keempat adalah komponen pintu seperti Arduino, sensor ultrasonik,
motor driver, dan komponen lainnya berjalan dengan baik. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Yang pertama, dapat membuat pembuka pintu otomatis tanpa sentuh tanpa mengubah bentuk pintu yang sudah ada. Yang kedua, memakai teknologi Arduino sebagai kontrol dalam membuka pintu otomatis. Yang ketiga, didapat berat pintu sebesar 28,035 kg. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu adalah mencoba menggunakan aktuator dengan spesifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah mencoba menggunakan pintu yang berbahan selain kayu. Yang ketiga, mencoba memakai microcontroller selain Arduino. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.